Judul khutbah pada kesempatan yang sangat mulianya, yaitu tentang hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara sekian banyak nikmat yang Nabi oleh Allah kepada katanya, yang paling berharga, yang paling utama, paling penting, paling tinggi kedudukannya adalah hidayah daripada Allah. Nikmat hidayah paling tinggi, paling penting. Biasa aja katanya dengar nikmat yang paling raya, nikmat iman. Nikmat yang paling raya, nikmat Islam. Tetapi ulun tuan mengatakan nikmat yang paling raya adalah hidayah daripada Allah. Kenapa demikian? Karena ketika takun hidayah Allah telah terkandung di dalamnya nikmat iman dan nikmat Islam, ka-include di dalam hidayah Allah. Jadi merempak hidayah Allah dalam kehidupan, itu artinya kamu merempak nikmat iman, kamu merempak nikmat Islam. Hidayah Allah. Apa arti hidayah Allah? Mana dalilnya itu nikmat yang terbesar? Apa tandanya orang telah mendapat hidayah? Bagaimana caranya untuk mendapatkan hidayah Allah? Yang pertama, bagaimana pengertian hidayah? Di antara lain dijelaskan dalam berbagai sumber referensi. Salah satunya disebutkan, hidayah itu ibanatut tariqil muwassili ila sa'adati wal kamal. Artinya Allah nepu jelas, Allah nepu terang, Allah nebuka pintu hati katanya, nepedeh jalan kehidupan katanya, yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itulah esensi daripada hidayah Allah. Nebuka pintu hati katanya, neputrang jalan udip katanya, sehingga pu yang tapubut dalam udipnya tetap atas jalan yang geridha oleh Allah, yang ujung itu akan bahagia dunia dan akhirat. Nyanggekeun hidayah daripada Allah. Alangkah banyak watetakala nur dalam hal beribadah dia mendapat hidayah. Tanyang bak gure kiban cara sembahyang, kiban cara tungi sembahyang, gutanyang bak gure, gemerno bak gure. Tapi wate gemita rezeki hanali getemayang bak gure. Nyo ejut nyo nahalu hana getanyang le bak gure. Wate sembahyang sagai gemu gure kiban cara sembahyang. Cara mano junub yang getanyang bak gure, yang hantam pernah getanyang bak gure, guate ge usaha nyo halu puharem
cara boh jakut kiban nyan hana katanya bak gurek. Nyan berarti katanya hana lem lengkap mendapat hidayah dalam kehidupan. Teman tahdali tungku hidayah itu adalah nikmat terbesar yang sangat penting. Paling utama hidayah Allah. Kan kesehatan, kan mudah rezeki, tapi hidayah mana dalilnya? Pertama, coba perhatikan bagaimana susunan dalam surah Al-Fatihah. Doa pertama yang dipanjatkan oleh manusia dalam setiap membaca Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana susunan dalam surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim itu pujian. Alhamdulillahirabbil alamin pujian. Ar-Rahmanirrahim pujian. Maliki yaumiddin pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ucapan perjanjian kesetiaan katanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk atas jalan yang lurus dan benar. Doa pertama yang dipanjatkan di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca pada setiap kita melakukan salat. Ihdinas siratal mustaqim. Na tatupu ngan hana tatupu nunggu. Siura si malam menyona dah semayang tapi siura si malam nunggu. 17 ga talakai hidayah ba Allah Taala nunggu 17 ga. Han tim lakai hidayah han sah semayang. Makna ji han tim baca ihdinas siratal mustaqim han sah semayang. Hana tatupu berakon. Ada hana tatupu pihnyan tamu doa tapi lakai hidayah. Yang kedua, bila ketanya salat subuh, tanya membaca kunut. Apa doa pertama dalam bacaan kunut? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, Nabi petunjuk kepada lu. Berikan petunjuk kepada kami agar tergolong dalam golongan orang yang engkau beri petunjuk. Doa pertama tunggu. Ya Allah, berilah hidayah. Dalam surat Al-Fatihah yang pertama kita ucapkan doa permintaan hidayah. Dalam setiap kita membaca kunut di salat subuh pun kita meminta hidayah Allah Ta'ala. Itu tandanya hidayah sangat-sangat penting. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita tahu kalau telah mendapat hidayah Allah? Lihatlah pada zahir kehidupannya. Adakah syariat Allah melekat pada tubuhnya? Adakah syariat Islam menjadi pegangan kehidupannya? Nyan tanda tunggu. Masa sira urang yang karaya gejak kena gejak kedih gepakai pakaian tertutup auratnya, berarti bak tubuh urang nyan tungku naidu syariat Allah, bermakna dia telah mendapat hidayah. Lada urang karaya tungku oleh karena peng becut jak kena jak kedih ngelu puntung, malam bak kafe wet birun ngelu puntung tunggu, jogging pagi lari sore celana pendek. Itu tandanya
hana syariat Islam bak tubuh jih tungku karap mati golong menempat hidayah. Anu ju yang wet ni kan. Kapla yang wet ni anu lu tu nah, karap mati golong menempat hidayah Allah Taala. Kegampangkan babah menanti tunggu. Babah tu menak tapi ibu ke. Nyan berarti bak babah goknya golai du syariat Allah tunggu golai du. Menanti ke sembayang tan tunggu. Di nan ka Tuhan le gebira rezeki le Allah mu Tuhan nanai turi. Nyan berdeh berarti golong merempak hidayah Allah Taala karap mati jari tunggu golong. Nyan tanda tunggu. Toh tanda urung merempak hidayah Allah Taala nuju balahi. Naidu ibadat pada tubuh ke? Naidu syariat Allah pada tubuh ke? Nameri urung mu Tuhan. Nyan tanda ji. Kemudian menyodayang kiban cara tunggu nak tarumpak hidayah Allah dalam kehidupan kiban cara ji tunggu. Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab tasawufnya Bidayatul Hidayah. Putra pegah oleh beliau dalam kitab tersebut. Annal hidayatal lati hiya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun. Artinya hidayah itu yang merupakan buah daripada ilmu, dia punya tingkatan bidayah dan dia punya tingkatan nihayah. Putra dipegah oleh beliau, hidayah yang merupakan buah daripada ilmu. Namban patukah hidayah Allah tungku pada ilmu pengetahuan agama. Ilmu pengetahuan agama, mudah-mudahan akan lahir buah yang bernama hidayah. Tuman menyohana ilmu pengetahuan agama tunggu. Secara lahir sang hana tatumpat preh hidayah Allah Ta'ala tunggu. Hana ada dapat preh hidayah Allah Ta'ala. Pakan tunggu menyona ilmu baru merempak hidayah. Karena dengan na ilmu dah dupu tunggu. Muyahana dah dupu pandai mungkin katanya mendapat hidayah Allah Ta'ala tunggu. Nah tira urang karap mati tunggu hana gelah-gelah ngombeng lom. Tanah ipasau kejaminan lambeng bahkan anu-anu ina-inang wajib pertama kejaminan lambeng tunggu. Pakamunan udip urang tunggu. Hana ilmu agama tunggu, hana ilmu agama. Hana pernah ketanya bak gure ke hukum tunggu dah cak kredit bak bank. Hana pernah ketanya tunggu. Kecak aju wateka meramah kerja pada tunggu gila kem doa bagah selesai. Padahal lah hadis jelas ke pegah tungku tapajuh ribanya lebih berat daripada 7 gata tamu tinangan ma tu tunggu. Ayat Quran jelas ke tulis haram riba tunggu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Keretat tungku pegah laga, keretat tungku pegah laga nak teblut ni. Mudah-mudahan pu yang long pegahnya bermanfaat. Berberkat kami cara segi itu tapua kinang tapi kanuk tu. Benar rahmat lang kampung, berdamai lang kampung, baik sabit tang pakai lang kampung, bergebi rahmat li Allah lang kampung di Bandung. Bak halu kami cara segi. Mudah-mudahan amin ya Allah.